Selamat pagi, siang, sore dan selamat malam. Semoga selalu sehat dan bahagia selalu, amin. Terima kasih yang sudah setia menyaksikan video-video dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan share jika video-video dari kami bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu, silahkan duduk yang manis, dan jangan lupa seduh kopi hitamnya. Pintu pesawat terbuka, dan sosok yang dinantikan jutaan pasang mata muncul. Jenderal Hideki Tojo, Perdana Menteri Jepang, keluar dari pesawat dengan langkah pasti. Wajahnya yang tegas terukir ekspresi percaya diri. Diiringi oleh para ajudan, Tojo berjalan menuruni tangga pesawat. Setiap langkahnya disambut dengan hormat oleh barisan tentara Jepang yang berdiri tegap di sisi landasan. Sorak-sorai gemuruh membahana saat Tojo mulai berjalan menuju tempat upacara penyambutan. Para pejabat tinggi militer Jepang yang bertugas di Jakarta menyambutnya dengan hormat, membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan. Namun, yang paling mengejutkan adalah kehadiran tokoh-tokoh nasional Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, tiga nama besar yang mewakili semangat perjuangan bangsa, turut hadir dalam upacara penyambutan tersebut. Ketiga tokoh nasional ini, dengan pakaian khas Indonesia, berdiri berdampingan dengan Tojo. Mereka membalas hormat sang Perdana Menteri Jepang. Tatapan mereka tertuju pada Tojo, penuh dengan makna yang sulit dibaca. Apakah itu sekadar penghormatan kepada tamu negara, atau ada harapan lain yang tersembunyi di balik tatapan mereka? Momen pertemuan antara Tojo dan para pemimpin Indonesia ini menjadi simbol kompleksitas hubungan kedua bangsa pada masa itu. Di satu sisi, Jepang hadir sebagai penjajah yang membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Di sisi lain, kehadiran Tojo juga memicu harapan akan perubahan dan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di sepanjang jalan utama, kerumunan massa berbaris rapi di kanan dan kiri, menciptakan suasana penuh semangat dan antusiasme. Mereka bersorak riang, melambai-lambaikan bendera kecil Jepang, menambah warna pada momen bersejarah itu. Sorakan ini ditujukan untuk menyambut Perdana Menteri Jepang, Hideki Tojo, yang untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Ribuan rakyat dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga tokoh masyarakat, dengan penuh semangat memenuhi jalanan. Wajah-wajah mereka berseri-seri, sebagian karena rasa ingin tahu, sebagian lagi karena dorongan untuk menunjukkan keramah tamahan khas Indonesia. Di antara kerumunan, terdengar suara gamelan dan musik tradisional yang mengiringi suasana meriah. Bendera-bendera kecil berkibar di tangan anak-anak dan orang dewasa, menciptakan lautan warna merah, putih, dan matahari terbit. Para pelajar, dengan seragam rapi mereka, berbaris sambil melantunkan yel-yel penyambutan. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang Perdana Menteri Hideki Tojo," tergantung di beberapa titik, menambah kesan megah pada acara tersebut. Perdana Menteri Hideki Tojo, yang duduk di dalam mobil resmi dengan atap terbuka, melambaikan tangan dengan senyum tipis di wajahnya. Pengawal-pengawal berseragam mengiringinya, menjaga keamanan di tengah keramaian yang memadati jalan. Sepanjang perjalanan, Tojo terlihat mengamati pemandangan dengan penuh perhatian, seolah ingin menangkap setiap detail dari antusiasme yang ditunjukkan rakyat Indonesia. Momen ini bukan hanya menjadi simbol penyambutan seorang pemimpin asing, tetapi juga menggambarkan hubungan diplomatik yang sedang dijalin di tengah situasi global yang penuh dinamika. Di bawah sinar matahari yang cerah, suasana menjadi saksi bisu dari sejarah yang tengah tercipta.
Di halaman istana, Tojo disambut oleh iringan musik tradisional Indonesia, lengkap dengan tarian selamat datang yang ditampilkan oleh para penari berpakaian adat. Wajahnya tetap tenang, namun matanya terlihat memancarkan rasa hormat terhadap tradisi yang ditampilkan. Di antara tokoh-tokoh yang hadir, terlihat Soekarno, Hatta, dan beberapa pemimpin pergerakan lainnya. Mereka berdiri tegak, menyambut Tojo dengan senyum dan salam hangat. Pertemuan itu menjadi momen penting, bukan hanya untuk mempererat hubungan diplomatik, tetapi juga untuk membicarakan masa depan Indonesia di tengah dominasi Jepang di kawasan Asia. Percakapan berlangsung dengan hangat namun penuh kehati-hatian. Para tokoh nasional Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masa depan bangsa, termasuk keinginan untuk mewujudkan kemerdekaan. Sementara itu, Tojo, dengan gaya bicara yang tenang namun tegas, mengemukakan visi Jepang tentang Asia Timur Raya, yang mengedepankan solidaritas antar bangsa Asia. Perdana Menteri Jepang, Hideki Tojo, melakukan kunjungan penting untuk meninjau langsung kesiapan pasukan Heiho di sebuah lapangan pelatihan yang luas di pinggiran kota. Heiho, pasukan pembantu tentara Jepang yang terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia, baru saja dibentuk sebagai bagian dari upaya Jepang memperkuat posisinya di medan perang. Dengan iringan pengawal dan pejabat militer, Tojo tiba di lokasi, disambut oleh deretan barisan tentara Heiho yang berdiri tegak dalam formasi sempurna. Matahari yang mulai meninggi memantulkan kilauan pada seragam sederhana mereka, yang menjadi simbol kontribusi pemuda Indonesia dalam mendukung strategi militer Jepang. Tojo, dengan pandangan tajam dan sikap penuh wibawa, melangkah perlahan menyusuri barisan pasukan. Para pemuda Heiho menatap lurus ke depan, menampilkan ekspresi penuh semangat dan disiplin. Beberapa dari mereka masih muda, dengan wajah yang mencerminkan perpaduan antara rasa bangga dan gugup.